Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di video pembelajaran bersama saya, mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11. Ya, hari ini kita akan mulai bab baru, bab terakhir di semester 1, yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, perlu diketahui bahwa kebijakan fiskal dan moneter ini adalah dua kebijakan yang sangat powerful dalam mengatur perekonomian di setiap negara. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain sebenarnya. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Apa sih perbedaan-perbedaan itu? Perbedaan yang pertama, dari sisi kebijakan fiskal sendiri, ini merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara mengontrol anggaran pendapatan belanja negara. Berarti ini kan yang dikontrol adalah APBN ya. APBN. Ya, APBN itu apa? APBN itu kan uang rakyat yang dikelola oleh negara gitu. Asalnya dari apa aja? Dari pajak, penerimaannya dari pajak, dari pembagian laba BUMN dan lain-lain. Termasuk dari hutang dan hibah gitu. Nah, siapa sih yang mengelola kebijakan fiskal ini? Kebijakan fiskal ini dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani dan kawan-kawannya. Nah, di sini selain kebijakan fiskal ada juga kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berbeda dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter ini yang mengatur atau yang diatur adalah jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang yang ada di masyarakat itu diatur agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan perekonomian seperti terjadinya inflasi yang sangat tinggi dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya kebijakan moneter ini dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan cara mengontrol jumlah uang beredar. Jadi kemarin kalau jumlah uang beredar itu kan dari sisi penawaran ya, dari sisi penawaran. Nah, makanya di sini yang berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal adalah bank sentral itu sendiri, yaitu bank yang diberikan hak oktroy kemarin, yang diberikan hak oktroy untuk menerbitkan uang gitu ya. Artinya yang menerbitkan ya yang ngatur gitu ya. Jadi kali ini kita akan lebih fokus terlebih dahulu ke yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Di video ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Oke, kita lanjut ya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter, apa sih kebijakan moneter itu? Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral itu tadi ya, oleh bank sentral untuk mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Berarti yang dikontrol adalah jumlah uang beredar di masyarakat. Berarti M berapa? M1 ya. M1. Uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat. Dan selain itu, tujuan dari kebijakan moneter ini sendiri adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kalau nilai rupiah stabil berarti kan potensi terjadinya inflasi, potensi terjadinya shock dalam perekonomian atau kejutan dalam perekonomian itu akan sangat diminimalkan. Sehingga makanya salah satu kebijakan yang penting dalam merancang perekonomian suatu negara adalah kebijakan moneternya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kebijakan moneter sendiri itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini tujuannya adalah stabilisasi nilai rupiah. Nah, kalau terhadap barang, harga barang ya, P misal P suatu barang, maka dia mengontrol harga barang tersebut sehingga tidak terjadi yang dinamakan inflasi ya, inflasi. Inflasi itu kan kemarin secara pengertiannya adalah kenaikan harga barang secara umum gitu ya. Makanya di sini salah satu tujuannya yaitu menstabilkan nilai harga suatu barang. Selain itu, kebijakan moneter ini juga stabilisasi nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Jadi kalau nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang negara lain itu bagus atau nilai rupiah itu lebih kuat dari mata uang negara lain, ini akan menambah membuat perekonomian suatu negara itu juga dianggap bagus gitu, karena ketika nilai rupiahnya tinggi kan berarti dia punya power yang tinggi gitu dalam menentukan perdagangan di tingkat internasional. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang peran kebijakan moneter. Nah, di sini ada 3 peran penting dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama yaitu kebijakan moneter berperan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa kok dia berperan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi? Kita ingat kan pertumbuhan ekonomi itu kan dari pendapatan nasional ya, pendapatan nasional. Nah, ketika kebijakan moneter ini dilakukan, nah misal karena ada inflasi yang tinggi, misal kasusnya ada inflasi yang tinggi gitu ya, inflasinya tinggi. Inflasinya tinggi. Nah, karena inflasi tinggi ini, perusahaan nggak mau berproduksi di Indonesia, Berarti kan Q-nya Indonesia turun, kuantitas produksinya Indonesia turun. Nah, karena ini nggak bagus, Bank Indonesia melalui kebijakan moneter melakukan kebijakan untuk mengurangi inflasi tersebut sehingga inflasinya akan turun. Inflasinya turun. Inflasi turun sehingga perusahaannya mau berproduksi di Indonesia dan Q-nya akan naik. Ketika Q-nya naik, kuantitas produksi naik, maka
pendapatan nasional juga akan naik gitu ya. Ketika pendapatan nasional naik, pertumbuhannya terjadi dong. Jadi pertumbuhan growth-nya naik gitu. Nah, ini kebijakan moneter ya. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Di mana-mana itu kan ketika ekonomi suatu negara itu stabil itu kan membuat orang-orangnya juga nyaman, kemudian perusahaan-perusahaan juga nyaman dalam beroperasi di negara tersebut dan lain-lain. Pokoknya yang stabil itu enak gitu ya, yang stabil. Nah, beda dengan negara yang ekonominya naik turun atau gampang terjadi goncangan gitu. Nah, makanya di sini peran kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga. Menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Nah, itu tadi ya, saya contohkan di sini sampai ke pertumbuhan. Namun salah satu memang kebijakan moneter ini sangat berguna dalam pengendalian harga karena tingkat harga ini kan kalau kemarin ingat rumusnya si Irving Fisher, MV sama dengan PT kan ya. Makanya kita kalau kebijakan moneter itu kan berarti dia mengendalikan ininya ya, mengendalikan jumlah money-nya ya. Ini kebijakan moneter, peran kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter. Nah, ketika uangnya ini dinaikkan atau diturunkan, berarti kan dia akan berpengaruh sama P-nya dong, ya enggak? Dia akan berpengaruh terhadap harga gitu kan. Dan jumlah terhadap harga yang ada di pasar gitu, di masyarakat. Nah, makanya kebijakan moneter ini sangat penting dalam upaya dalam menstabilkan harga suatu barang di pasar. Selanjutnya itu fungsi kebijakan moneter. Ini ada kurang lebih 5. Ada 5 ya. Masih sama yaitu memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, karena ketika Bank Indonesia ini melakukan kebijakan moneter, misal dia kebijakan moneter untuk mempermudah kredit, maka jumlah uang beredarnya itu akan meningkat. Ketika jumlah uang beredarnya itu meningkat, maka akan muncul pelaku-pelaku ekonomi baru yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, sini kan mempengaruhi biaya karena jumlah uang beredar itu mempengaruhi biaya dan pengadaan kredit, kemudian inflasi dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran ini berarti antara ekspor dan impor ya. Neraca pembayaran kan hubungannya sama perdagangan internasional. Berarti keseimbangan antara ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Dan M. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan atau mengambil manfaat dari kesesuaian tingkat suku bunga.
Jadi ketika tingkat suku bunga itu nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu turun, itu kan akan atau stabil gitu kan akan membuat pelaku ekonomi itu merasakan manfaatnya. Misal ketika tingkat suku bunganya tinggi. Ketika tingkat suku bunganya tinggi, masyarakat itu kan akan lebih memilih untuk menaruh uangnya di bank biar dia dapat untung ya, dapat untung dari bunga yang dia dapat. Nah, atau ketika tingkat suku bunganya rendah, itu kan akan mendorong masyarakat untuk mengkredit atau meminjam uang di bank, sehingga akan muncul kegiatan-kegiatan ekonomi baru, misal mendirikan usaha dan lain-lain gitu. Dan akhirnya akan memacu adanya perbaikan dari sisi perekonomian. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, ya. Jelas ya. Karena di sini kebijakan moneter itu yang dikontrol adalah jumlah uang beredar, maka sangat masuk akal ketika dia akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang di masyarakat. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian. Nah, karena salah satu instrumennya nanti itu ada kredit selektif ya, maka pemberian kredit yang tepat bagi perekonomian ini salah satu fungsi dari kebijakan moneter itu sendiri. Jadi ngasih kredit itu nggak asal-asalan gitu loh. Namun ada panduan-panduan tertentu. Misal ada kategori 5C, kolektif 5C, collateral capacity, terus dan lain-lain gitu ya. Nanti coba dicari sendiri di rumah. Kemudian yang kelima yaitu mengontrol keadaan yang tidak sesuai. Jadi ketika misal di awal itu pemerintah mentargetkan tingkat inflasi sebesar 5%. Nah, ketika inflasinya di atas ternyata, namun pada kenyataan inflasinya itu 7%. Nah, meskipun ini jangan 7%, 17% aja ya. Kan kalau 17% dia udah tergolong inflasi yang sedang. Nah, ketika ini terjadi gap antara perkiraan ekspektasi dan realita, nah ini maka peran kebijakan moneter ini untuk berusaha mengembalikan ke arah yang sesuai ekspektasinya. Berarti 17% ini harus diturunkan dong untuk mencapai target sebesar 5%. Gitu ya. Oke. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau belum bisa memahaminya, silakan diulang-ulang videonya. Nah, selanjutnya indikator keberhasilan kebijakan moneter ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya stabilitas ekonomi. Jelas ya, stabilitas ekonomi, karena salah satu tujuan dari kebijakan moneter tadi adalah mencapai stabilitas ekonomi, stabilitas harga, berarti inflasinya terkendali. Yang ketiga yaitu peningkatan kesempatan kerja. Nah, kenapa kok tiba-tiba di sini ada kesempatan kerja? Nah, kembali lagi ketika tadi inflasi tinggi, maka perusahaan itu nggak mau memproduksi sehingga kuantitas produksinya itu turun.
kuantitas produksinya turun. Nah, ketika Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya ini melakukan intervensi atau membuat kebijakan moneter untuk mengurangi tingkat inflasi dan akhirnya inflasinya turun, maka perusahaan akan kembali ke pasar dan ingin memproduksi. Nah, untuk memproduksi itu kan dibutuhkan tenaga kerja ya. Maka tenaga kerjanya ini meningkat. Nah, ketika permintaan tenaga kerja meningkat itu kan berarti kan kesempatan kerjanya makin tinggi dan tingkat penganggurannya akan turun ya. Tingkat penganggurannya akan turun dan akan menyebabkan perekonomiannya akan kembali baik lagi dengan kuantitas produksi yang kembali meningkat gitu. Nah, yang terakhir yaitu perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, ini hubungannya sama ekspor impor lagi. Ekspor impor dan impor. Gitu ya. Oke, maaf, mohon ini saya hampir lupa. Di sini peningkatan kesempatan kerja ini kan ada hubungannya dari inflasi itu sendiri. Nah, ada salah satu teori dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara inflasi dengan kesempatan kerja ya, pengangguran dan inflasi. Inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran. Nah, ini namanya kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran ini namanya kurva Philip. Oke. Dari sini kita tahu ya bahwa indikator keberhasilan kebijakan moneter ini ada 4 secara garis besar. Namun bisa kalian cari lagi informasinya di internet. Mungkin ada tambahan dari sumber lain. Nah, selanjutnya ke instrumen kebijakan moneter itu sendiri. Instrumen itu apa sih? Instrumen kan alat ya. Alat dari kebijakan moneter. Alat dari kebijakan moneter. Nah, ini ada operasi pasar terbuka. Caranya apa? Menjual SBI ya. Menjual atau beli surat berharga SBI. Kalau di Indonesia namanya SBI itu Sertifikat Bank Indonesia.
yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjalankan kebijakan moneternya. Yang kedua yaitu politik diskonto atau pengendalian suku bunga. Jadi kan tiap Bank Indonesia itu punya acuan bunga namanya BI 7 days repo rate. BI 7 D RR. Ini suku bunga acuan yang digunakan oleh Bank Indonesia. Nah, misal Bank Indonesia itu menaikkan atau mengurangi suku bunganya, itu harus diikuti oleh bank-bank umum yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu bagian dari pengendalian kebijakan moneter itu sendiri, salah satu instrumen dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas yang harus dimiliki oleh bank dan lembaga keuangan, atau di sini nama lainnya yaitu giro wajib minimum. Nah, ini apa sih giro wajib minimum? Itu kan aturan dari Bank Indonesia agar bank-bank umum atau bank-bank yang lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu untuk dia nggak mengeluarkan uangnya secara loss atau secara asal-asalan gitu. Jadi harus ada standarnya. Jadi pemerintah melalui Bank Indonesia itu menetapkan giro wajib minimumnya berapa nih. Ya kalau dia menaikkan giro wajib minimum berarti jumlah uang yang bisa disalurkan bank ke masyarakat itu lebih rendah ya. Dan sisanya harus ditahan di bank itu sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika giro wajib minimumnya itu diturunkan, maka bank bisa memberikan kredit atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan lebih banyak gitu. Yang keempat yaitu kredit selektif, ini tadi. Jadi aturan-aturan dalam pemberian kredit itu sendiri. Jadi nggak bisa asal-asalan, harus ada standar-standar tertentu dalam memilih nasabah yang akan diberikan kredit gitu ya. Yang ke berapa nih? Kelima adalah moral suasion atau informasi imbauan moral. Nah, imbauan moral ini hubungannya sama kayak bentuk kalimat persuasi, itu ajakan untuk masyarakat agar misal menabung di bank, atau ajakan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dan lain-lain gitu ya. Dan yang ke-6 di sini adalah kebijakan devaluasi dan revaluasi. Revaluasi sama devaluasi. Kalau kebijakan devaluasi itu kebijakan yang sengaja dilakukan untuk menaikkan neraca pembayaran dengan cara mata uang rupiah terhadap mata uang asing ini diturunkan kursnya. Jadi rupiah kurang dari mata uang asing. Kalau revaluasi, rupiah harganya lebih mahal daripada uang asing. Nah, ini tadi instrumen-instrumen kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral, atau di sini di Indonesia Bank Indonesia. Setelah
Kita lanjut ke jenis-jenis kebijakan moneter ya. Jadi di sini jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua ya, yaitu kebijakan moneter ketat, dan nanti setelah slide ini akan kita bahas kebijakan moneter yang tidak ketat atau lunak. Nah, kebijakan moneter ketat ini ada 4, dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menaikkan tingkat suku bunga, menjual sertifikat Bank Indonesia atau melalui operasi pasar terbuka, menaikkan cadangan cash ratio tadi ya, dan yang keempat yaitu pembatasan kredit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita bahas tentang cara menaikkan tingkat suku bunga ya. Jadi ketika uang beredar terlalu banyak atau dalam kondisi inflasi di sini, maka Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya berusaha untuk menurunkan inflasinya dong. Nah, caranya gimana? Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya itu dinaikkan, maka akan mendorong masyarakat untuk menabung di bank. Nah, masyarakat menabung di bank, maka jumlah uang beredar di masyarakat turun dong. Jumlah uang beredar di masyarakat turun, uangnya kan dikit. Berarti kan kalau uangnya dikit, masyarakat nggak mau beli-beli, dan akhirnya harga kembali ke normal. Nah, yang kedua yaitu dengan cara operasi pasar terbuka atau menjual sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini dalam kondisi inflasi, Bank Indonesia ingin menurunkan inflasi, akhirnya Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia-nya. Ketika Bank Indonesia ini menjual sertifikat Bank Indonesia, maka kan sertifikatnya ini ditawarkan ke masyarakat. Tuh. Berarti ketika masyarakat ini membeli sertifikat Bank Indonesia-nya, maka kalau membeli itu kan pasti kan mengeluarkan uang, sehingga uang beredar di masyarakat ini akan berkurang karena masuk ke bank sentral tadi. Nah, di sini maka akan menurunkan jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar turun, maka daya beli masyarakat turun dan akan mengembalikan harga ke posisi awal atau membuat ke harga normal kembali. Yang ketiga yaitu dengan cara menaikkan cadangan kas atau giro wajib minimum. Jadi giro wajib minimum tadi kan cadangan kas yang harus ditahan di suatu bank gitu. Nah, ketika cadangan kas yang harus ditahan ini dinaikkan, maka kan bank ini nggak bisa dia atau nggak punya daya untuk menyalurkan uang secara berlebih ke masyarakat, sehingga uang yang disalurkan ke masyarakat ini berkurang, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat ini berkurang dan kembali ke posisi semula. Karena jumlah uang beredar di masyarakat ini berkurang, maka daya beli masyarakat turun dan akan menyebabkan harga kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir yaitu pembatasan kredit. Nah, kredit ini kan salah satu jenis usahanya bank ya. Ketika kredit dibatasi, maka jumlah uang yang disalurkan ke masyarakat juga berkurang, gitu kan ya. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat berkurang, maka daya beli di masyarakat turun dan akan menyebabkan harga kembali ke sisi semula. Dan di sini akan
mendorong terjadinya perbaikan dalam perekonomian, gitu ya. Oke, setelah kita tahu kebijakan uang ketat atau kebijakan moneter ketat, kita lanjut satunya lagi, lawan dari kebijakan moneter ketat, yaitu kebijakan moneter yang longgar, easy money policy, kebijakan uang longgar. Nah, kalau tadi menaikkan, di sini menurunkan ya, menurunkan tingkat suku bunga, pembelian surat berharga di masyarakat, menurunkan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Yuk kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ketika di masyarakat perekonomian dinilai lesu atau dalam keadaan deflasi. Nah, itu kan nggak bagus ya, karena seperti kita pelajari di sebelumnya bahwa inflasi itu juga punya pengaruh positif, namun harus tetap terkendali gitu. Ketika dia kondisinya deflasi, uang beredarnya terlalu sedikit, maka pemerintah ini memilih untuk menurunkan suku bunga. Kenapa? Dengan suku bunganya ini turun, maka masyarakat ini nggak tertarik untuk menabung di bank atau menyimpan uangnya, melainkan ingin berinvestasi ke yang lain, misal masuk ke pasar yang real gitu ya. Nah, di sini maka karena uangnya di bank ini ditarik, maka jumlah uang beredar di masyarakatnya meningkat dong. Jumlah uang beredar di masyarakat meningkat, maka daya beli masyarakat tinggi dan harga akan mengalami peningkatan. Di sini akan terjadi perbaikan dan yang kondisinya awalnya deflasi diharapkan dapat mencapai inflasi yang diinginkan atau inflasi yang stabil. Yang kedua yaitu pembelian surat berharga dari masyarakat. Ya, kalau tadi Bank Indonesia jualan, sekarang Bank Indonesia membeli. Nah, berarti kan Bank Indonesia ini masuk ke pasar modal ya, ke bursa efek, membeli surat-surat berharga di masyarakat. Gitu. Nah, uang beredar di masyarakat terlalu sedikit. Maka Bank Indonesia membeli surat berharga. Ketika Bank Indonesia membeli, maka Bank Indonesia ini membayar dong. Bank Indonesia membayar sejumlah uang kepada masyarakat. Karena uangnya ini dibayar, maka uang beredar ini bertambah. Uang beredar ditambah. Ketika uang beredar bertambah, maka jumlah uang beredar bertambah, maka kemampuan masyarakat juga akan meningkat, atau daya beli masyarakat akan meningkat, dan akan mendorong terjadinya peningkatan harga gitu ya. Dan selanjutnya yaitu menurunkan cadangan kas. Menurunkan cadangan kas di sini ketika giro wajib minimum turun, jadi uang yang harus didiamkan di bank ini turun, maka bank bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga uang yang dapat disalurkan ke bank bertambah. Ketika kreditnya meningkat, maka jumlah uang beredar di masyarakat meningkat dan daya beli masyarakat meningkat. Kemudian implikasinya akan menyebabkan harga mengalami peningkatan gitu. Dan yang terakhir yaitu kelonggaran pemberian kredit. Maksudnya apa di sini? Nah, kalau syarat-syarat kredit ini diperlunak atau dipermudah, maka orang-orang yang tadi awalnya nggak bisa punya akses ke kredit, maka orang-orang itu udah bisa kredit ke bank gitu ya. Jadi uang yang dapat disalurkan bank ke masyarakat ini bertambah.
ketika jumlah uang beredar di masyarakat bertambah, maka kemampuan masyarakat ini kan meningkat. Ketika kemampuan masyarakat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, maka harga akan terdorong naik juga. Dan di sini akan terjadi perbaikan, akan diharapkan terjadi inflasi yang terkendali. Nah, ini tadi kita udah bahas jenis-jenis kebijakan moneter, baik yang tight money policy maupun easy money policy. Nah, saya harap kalian bisa mengerti dari jenis-jenis kebijakan tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini menuju slide terakhir, yaitu dampak kebijakan moneter. Di sini dampak kebijakan moneter kurang lebih sama dengan slide sebelumnya tadi, bahwa di sini akan mempertahankan kestabilan harga. Berarti inflasinya akan terkendali gitu. Kemudian menjaga agar likuiditas dalam perekonomian sesuai kebutuhan. Nah, likuiditas ini apa? Likuiditas ini jumlah uang beredar di masyarakat gitu. Likuiditas itu kan apa? Likuiditas itu bisa dikatakan aset yang mudah dicairkan. Nah, aset yang mudah dicairkan ini kan bisa disebut salah satunya yaitu uang. Nah, menjaga agar likuiditas dalam perekonomian ini sesuai kebutuhan sama artinya dengan menjaga stabilitas jumlah uang beredar gitu ya. Jumlah uang beredar di masyarakat ini dikendalikan. Nah, yang ketiga yaitu melancarkan transaksi perdagangan. Nah, ketika harga-harga terkendali baik di dalam maupun di luar negeri, ini akan menyebabkan perekonomian mengalami perbaikan, dan begitupun di dalam transaksi perdagangan baik dalam maupun di luar negeri. Misal tadi karena inflasi harganya naik, maka masyarakat daya belinya mengalami kekacauan gitu, sehingga akan terjadi pertumbuhan yang jelek gitu. Atau dari sisi luar negeri, misal karena inflasi yang tinggi, maka biaya impornya tinggi dan lain-lain. Nah, ini akan menyebabkan nggak bagus buat perekonomian, sehingga salah satu kebijakan moneter ini dampak positifnya yaitu melancarkan transaksi perdagangan itu sendiri, dan yang terakhir yaitu mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Nah, kalau udah ketahuan inflasi kemudian dilakukan kebijakan moneter, diharapkan inflasi itu dapat segera terkendali, sehingga inflasi itu tidak terjadi berkelanjutan dan akan mengalami perbaikan dari sisi perekonomian suatu negara itu sendiri. Oke, ini tadi pembahasan kita tentang kebijakan moneter. Dari sini saya akhiri pertemuan di video ini. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas satunya lagi, yaitu kita akan membahas dari sisi kebijakan fiskal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.